Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Maulidia Lufiana sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Adapun sifat-sifat anuitas ada 3. Yang pertama, jumlah pembayaran tetap atau sama. Yang kedua, jumlah periode antar angsuran sama. Dan yang terakhir, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Nah, kemudian anuitas ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, anuitas biasa, dan yang kedua adalah anuitas jatuh tempo. Apa itu anuitas biasa? Anuitas biasa adalah anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Sedangkan anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada awal periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Anuitas, cadangan pengganti, yaitu jumlah yang harus diinvestasikan tiap periode pada tingkat bunga untuk mencapai jumlah yang diinginkan pada nilai N. Cadangan pengganti bisa dilambangkan dengan huruf A. Konsep anuitas sebagai penggantian ini yaitu sebuah cara di mana usaha hendak melihat nilai dari investasi, yaitu dalam bentuk tanah maupun bangunan yang dibayar dengan suku bunga, untuk melihat nilai investasi semakin bertambah pada periode tertentu. Sinking fund merupakan dana yang didirikan oleh entitas ekonomi dengan menyisihkan pendapatan dalam waktu tertentu untuk menandai pengeluaran modal di masa depan atau di masa yang akan datang. Sinking fund merupakan sejumlah dana yang disisihkan oleh emiten secara teratur untuk melunasi obligasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, yang saya akan jelaskan ini adalah sinking fund. Sinking fund itu merupakan simpanan jangka panjang untuk meyakinkan terdapat dana yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran yang akan datang. Sinking fund biasa disebut dengan dana cadangan. Nah, dana cadangan itu merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar gitu. Jadi, pembentukan dana tersebut harus dipersiapkan secara matang. Tujuan dari dibentuknya sinking fund ini adalah untuk mengurangi ketika terdapat resiko finansial, sehingga dengan adanya dana ini PRIN menjadi tidak terusik dana darurat dan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan lainnya. Sedangkan rumus dari sinking fund tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada SSN sama dengan A dikali akar 1 plus IN min 1 dibagi 1. SN tersebut merupakan nilai yang akan datang dari anuitas, dan A merupakan anuitas, I merupakan suku bunga, dan N merupakan periode atau tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mawardaniati sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan sinking fund dan amortisasi. Secara umum, metode pembayaran utang itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Metode sinking fund atau dana pelunasan utang adalah pembayaran utang yang dilakukan dengan 1 kali pembayaran pada akhir periode utang. Metode sinking fund mengasumsikan bahwa peminjam pembuatan pembayaran secara berkala ke dalam suatu dana yang disebut dana sinking fund. 2. Metode amortisasi, yaitu pembayaran utang yang dilakukan secara berkala dengan jumlah tertentu. Jika suatu utang akan dibayarkan dengan metode amortisasi, maka rentetan pembayaran yang dibuat akan membentuk sebuah anuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Lali Ulfa di sini akan menjelaskan tentang perbedaan sinking fund dengan amortisasi. Metode sinking fund pada dasarnya sama dengan metode amortisasi. Bedanya adalah dalam metode sinking fund, pembayaran oleh debitur kepada kreditur dilakukan pada satu kali pada ujung periode berlakunya hutang. Sedangkan amortisasi dilakukan secara berkala. Dengan metode sinking fund, kreditur tidak membuat angsuran cicilan kepada debitur, melainkan menerima dana pengembalian sesuai dengan suku bunga yang disepakati di akhir periode hutang. Sehingga dalam banyak kasus, debitur akan membuat suatu alokasi dana pribadi yang dapat dicicilnya di setiap interval waktu tertentu dengan harapan telah tersedianya dana pelunasan pada ujung periode hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamilia sebagai pemateri terakhir dari kelompok 6 akan memberikan penjelasan dan memaparkan contoh dari anuitas cadangan penggantian atau yang lebih dikenal dengan istilah sinking fund. Soal dari anuitas cadangan penggantian yaitu asumsi nilai jual tanah di daerah Madura pada tahun 2020 adalah sebesar 250 juta dengan kenaikan nilai tanah per tahun sebesar 8%. Berapa tahun nilai yang diperlukan untuk menunggu agar nilai jual tanah tersebut menjadi 600 juta ketika akan dijual kembali? Jadi dapat kita ketahui bahwa asumsi nilai jual tanah atau anuitasnya itu sebesar 600 juta dengan kenaikan nilai tanah per tahun sebesar 8% atau biasa disebut dengan suku bunga. Jadi I-nya adalah 8% atau biasa ditulis sebagai 0,08. Berapa tahun waktu yang diperlukan? Jadi yang ditanyakan adalah N. Untuk menunggu agar nilai jual tanah tersebut menjadi 600 juta, jadi sudah diketahui bahwa nilai tanah yang akan datang yaitu sebesar 600 juta. Jadi SN-nya adalah 600 juta ketika akan dijual kembali. Jadi sudah diketahui beberapa elemennya. Setelah itu, kita tulis dulu persamaan atau formulasi dari anuitas cadangan penggantian. Lalu kita masukkan elemen per elemennya, yaitu SN sama dengan 600 juta, A sama dengan 250 juta, dikali dengan 1 plus I-nya sebesar 0,08 dipangkatkan dengan N, karena N yang kita cari. Min 1 dibagi dengan I-nya adalah 0,08. Jadi 600 juta min 250 juta, 250 juta ini dipindah ruas agar mempermudah, sama dengan 1 plus 0,08 pangkat N min 1 bagi 0,08. 600 juta dibagi dengan 250 juta adalah nilainya 2,4. Sama dengan 1 plus 0,08 dipangkatkan N min 1 bagi 0,08. 0,08 nya ini kita pindahkan ruas sehingga hasilnya adalah 0,192. Sama dengan 1,08 pangkat N min 1. Nah, dalam log ini kita bisa asumsikan sebagai A pangkat C sama dengan B. Jadi nilai A-nya adalah 1,08, C sama dengan N, lalu B-nya itu adalah 1,192. Jadi C sama dengan A log B, N sama dengan 1,08 log 1,192. Nah, 1,08 log 1,192 ini bisa kita analogikan. Dalam log A log B sama dengan log B per log A. Log B-nya itu adalah log 1,192, sedangkan log A-nya adalah log 1,08. Setelah saya kalkulasikan, log dari 1,192 itu adalah 0,07627 dan seterusnya. Dibagikan dengan log 1,08. Hasilnya adalah 0,334,23755. Setelah saya bagikan, nilainya diperoleh 2,28. Jadi kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk menunggu agar nilai jual tanah tersebut menjadi 600 juta ketika akan dijual kembali adalah minimal 2 tahun, karena N-nya adalah 2,28 atau bisa kita bulatkan menjadi 2.